إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بالهدى إلى يوم القيامة. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته، فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى عز وجل في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال أيضا: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. Alhamdulillah wa syukurillah, Allah memudahkan kita untuk menunaikan ibadah Ramadan tahun ini. Paling tidak hingga hari ini, hari ke-23, Allah berikan kita kemudahan. Dan semoga kita bisa menyelesaikan Ramadan tahun ini dengan sebaik-baiknya, dengan prestasi yang jauh lebih baik dibandingkan Ramadan sebelumnya, dengan catatan kita harus mendapatkan tambahan ilmu dan semangat agar kita bisa menyelesaikan Ramadan ini jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Mari kita bersyukur kepada Allah atas berbagai nikmat ini. Dan dalam rangka tasyakur nikmat tersebutlah kita perlu menyiapkan diri kita dalam mendengar wasiat takwa pada khutbah Jumat siang ini. Mudah-mudahan wasiat takwa ini bukan untuk pribadi khotib saja, tapi untuk kita semua dalam rangka menjaga iman dan takwa kita. Bahkan seharusnya dia bisa meningkatkan iman dan takwa kita. Dan mudah-mudahan dengan iman dan takwa kita yang senantiasa meningkat, Allah takdirkan kita akhir dari kehidupan kita husnul khatimah, insyaallah. Selawat dan salam semoga Allah curahkan kepada manusia yang paling sempurna ibadah Ramadannya, yang paling bersyukur kepada Allah, yang paling bertakwa dan menjadi role model bagi umat manusia dan khususnya umat yang beriman seperti kita ini. Dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga selawat dan salam yang sama Allah curahkan kepada keluarga beliau, kerabat beliau, sahabat beliau dan pengikut beliau. Dan mudah-mudahan dengan seperti itu kita berharap bukan sekedar diingatkan agar kita bisa menjalani sunnah-sunnah beliau, tapi kemudian nanti di akhirat mendapatkan syafaat beliau atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita sudah memasuki Ashrul Awakhir, 10 yang terakhir. Dan bagi kita yang sudah tahu dan berkali-kali mengikuti ibadah Ramadan, kita sudah dapat informasi bahwa pada 10 terakhir ini ada satu peristiwa penting yang kemudian kita harus waspada dan berupaya untuk hadir dalam peristiwa itu. Karena Rasulullah demikian kemudian ketika beliau masih hidup. Itulah yang kita kenal dengan istilah Lailatul Qadar, dan itu terambil dari surah yang tadi saya bacakan. Jamaah yang dimuliakan Allah, saya ingin memberikan jamaah ilustrasi supaya aspek yang sifatnya ritual ini kemudian kita bisa maknai dengan bahasa kita yang sekarang ini. Kalau kita, ilustrasi yang barangkali perlu kita renungkan sejenak, gunakan akal sehat kita. Kalau kita punya usaha sekelas warung, ada 3 atau 2 karyawannya, diperlukankah manajemen? Diperlukan, walaupun sederhana sifatnya. Kalau kita punya kemudian perusahaan sampai mungkin karyawannya 20 orang, diperlukankah sebuah manajemen? Diperlukan, bahkan lebih kompleks lagi. Paling tidak ada orang keuangan,
Ada orang yang kemudian mengelola sumber daya manusia, atau yang langsung terkait dengan produk yang akan dijual. Kalau kemudian kita menjadi seorang, ya, atau kita bekerja di sebuah perusahaan yang karyawannya ribuan orang, bukan hanya skala satu kota, tapi kemudian ya perusahaan nasional, apakah manajemennya makin kompleks atau kemudian biasa-biasa saja? Jawabannya adalah makin kompleks, makin rumit. Kemudian kalau kita perluas lagi ini, kalau sekiranya kita bekerja di perusahaan sekelas BUMN, atau lebih dari itu kita bekerja di perusahaan sekelas multinational corporation, kira-kira manajemennya lebih ringan, lebih sederhana, atau kemudian amat sangat kompleks? Nalar kita mengatakan pasti akan lebih rumit dan lebih berat, lebih banyak kemudian divisi-divisinya, karena lebih banyak manusia yang dikelola, lebih banyak sumber daya yang dikelola dan sebagainya. Kalau kita lanjutkan pertanyaan ini, kalau kita mengelola bumi, kalau kita mengelola tata surya ini, kalau kita kemudian bayangkan alam semesta ini bekerja sedemikian rupa, maka apakah kemudian itu bekerja begitu saja, atau sebenarnya diperlukan manajemen yang luar biasa dahsyatnya? Kalau kita gunakan akal kita yang sehat tadi, pastilah alam semesta ini bekerja dengan manajemen yang luar biasa, dikelola oleh Super CEO Rabbul Alamin. Jadi kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Rabb itu artinya secara harfiah, bahasa Inggrisnya Lord, atau majikan, atau pengelola, mudir. Itu makna kata Rabb, dia adalah pengelola. Sehingga kemudian di Al-Quran kita jadi maklum mengapa Quran mengkritik orang-orang yang berpikir, padahal dia menikmati alam ini, dia berpikir alam ini bekerja tanpa aturan. Padahal dia bekerja di perusahaan asing yang sangat tertib, ada SOP-nya, tiap hari harus di briefing. Tapi begitu dia lihat alam, nalar tidak terpakai. Dia menyangka alam ini mirip seperti kayak seonggok sampah yang kemudian berserakan. Ini cara berpikir yang salah dan dikritik oleh Quran. Mereka berburuk sangka kepada ciptaan Allah ini. Ya, pada dirinya, pada perusahaannya mereka jernih berpikirnya. Dia begitu bicara soal alam yang kemudian kita tahu ada musim yang berganti secara reguler. Paling tidak Al-Quran menyebutkan inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin lil albab. Kita tahu siang dan malam itu bergantian atau bergulir. Emangnya kemudian itu jalan sendiri? Allah Rabbul Alamin. Dan kita tahu dimanapun perusahaan kecil maupun besar ada siklus hidupnya, ada kemudian ya prinsip manajemen. Di mana-mana. Dalam bahasa sederhananya kita kenal dengan istilah POAC, Planning, Organizing, Activating, Controlling. Di awal dengan perencanaan, berakhir dengan laporan. Jamaah yang dimuliakan Allah, hakikat Lailatul Qadar itu adalah malam penentuan laporan akhir tahun seluruh alam semesta ini. Bukan hanya kita umat Islam, bukan hanya kita manusia, seluruh alam ini. Baca lagi Al-Quran ayatnya. Tanazzalul malaikatu warruhu fihi bi'idni rabbihim min kulli amr, min kulli amr. Dari setiap urusan, setiap ketetapan Allah turunkan. Apa yang akan terjadi? Apakah ada gempa nanti tahun depan? Apakah ada kematian sekian juta orang? Itu semuanya ketetapannya ini pada saat terjadinya Lailatul Qadar. Karena itu Nabi menanti-nanti momentum itu. Karena ibarat perusahaan, ada rapat umum pemegang saham, ada rapat akhir tahun. Siapakah yang terpilih jadi pesertanya? Kalau perusahaan itu karyawannya 10.000, apakah 10.000 semua hadir di situ? Tidak. Yang dipilih itu pasti yang istimewa, yang jabatannya lebih tinggi, lebih strategis. Dan mereka lah kemudian yang menyampaikan aspirasi yang di bawah. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, alangkah amat sangat beruntungnya orang yang kemudian hadir dalam Lailatul Qadar itu. Karena mereka adalah orang-orang yang Allah pilih kemudian, dan doa-doa mereka bukan hanya menentukan mereka pribadi, tapi menentukan kemudian keberlangsungan langit dan bumi ini. Dan itu siklus alam semesta. Kita tahu tadi bahwa ya, perusahaan itu ada ya akhir tahunnya, awal tahunnya, sama di alam ini. Kalau kita mau analogikan, itulah yang menyebabkan kenapa malam itu amat sangat penting.
disebut Lailatul Qadar. Qadar itu maknanya banyak sekali, antara kemuliaan, antara qadar dalam bahasa Arab, yang kemudian jadi bahasa Indonesia qadar, atau juga malam penentuan. Kalau bahasa World Cup-nya malam final. Jamaah yang memuliakan Allah. Mari kita kurangi spekulasi dan kemudian hal-hal yang sifatnya tidak tercermin atau tidak berangkat dari dalil. Banyak orang kemudian mencari sensasi Lailatul Qadar. Ya, angin tidak bergerak ya karena kemudian di daerah yang nggak ada anginnya, ya nggak bergerak angin di sana. Bukan itu sebenarnya sensasi Lailatul Qadar itu. Kenapa? Karena jamaah yang Allah, ketika terjadi World Cup di Jakarta sana, semua di alam semesta ini itu mendapatkan peristiwa yang sama. Yang membedakannya adalah perannya. Ketika peristiwa itu terjadi, ada yang tertidur. Ketika peristiwa itu terjadi, ada yang tidak tahu bahwa peristiwa itu terjadi. Ketika peristiwa itu terjadi, ada yang sedang menuju Qatar karena dia beli tiket. Ketika peristiwa itu terjadi, ada yang sudah di depan stadion dan siap menonton. Ketika peristiwa itu terjadi, ada yang sudah di stadion dan dia jadi penonton utama. Ketika peristiwa itu terjadi, ada yang jadi pemainnya dan dia pemain utama. Peran ini sebenarnya tinggal kita pilih di Lailatul Qadar. Semuanya dapat, yang ketiduran dapat, yang nggak beriman dapat, bahkan makhluk-makhluk selain Allah, selain manusia dapat semua karena mereka hadir dalam peristiwa itu. Cuma hadirnya ada yang punya peran dan tidak punya peran. Maka kalau kita tahu seperti itu Lailatul Qadar, kita jadi maklum kenapa orang mengejar etika. Kita jadi maklum kenapa kita dianjurkan begadang. Padahal Islam mengajarkan kita dilarang bergadang, kecuali pada saat 10 terakhir. Malam-malamnya kemudian kita tungguin, karena disitulah kita menyampaikan aspirasi. Boleh jadi kita ini adalah yang mewakili banyak kepentingan selain diri dan keluarga kita. Mungkin kepentingan perusahaan kita. Jangan-jangan doa kita lah yang membuat perusahaan kita tidak lancar. Mungkin kepentingan bangsa kita. Mungkin bahkan kepentingan umat Islam secara keseluruhan. Mungkin juga kepentingan umat manusia. Karena tergantung juga doa kita. Selain doa-doa yang sudah standar diajarkan Nabi, jangan lupa juga doa keselamatan seluruh alam semesta ini. Jangan egois kita menyampaikan doa ini. Karena kalau kebetulan kita jadi perwakilannya, alangkah sayangnya. Dan itu hanya terjadi sekali. Mengapa terjadi sekali? Baca lagi Al-Quran. Redaksinya itu tanazzalu. Yang seharusnya dalam bahasa Arab tatanazzal, double tanya. Nanti kalau kita baca soal Fussilat ayat 30, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzal. Di sana double. Kenapa? Kalau dia double kembali kepada aslinya, itu artinya apa? Turun berulang kali. Pada orang yang istiqomah di jalan Allah, malaikat itu berulang kali. Supaya orang ini kemudian tetap merasa senang, tetap bahagia. Makanya orang yang berdakwah di jalan Allah, hidupnya boleh rumit, tapi kemudian hatinya bahagia. Karena apa? Itu ada malaikat yang membisiki Allah takhaf wa la tahzan wa abshiru bil jannah. Allah yang mengutus malaikat dan berulang-ulang. Tapi kalau tanazzalu ini hanya terjadi sekali. Para ulama berbeda pendapat. Apakah ini sekalinya terjadi ketika saat turunnya Quran? Benar, karena Quran ini hanya sekali terjadi turunnya di seluruh waktu jagat raya ini yang sudah belasan miliar tahun dan tidak akan pernah terjadi lagi sampai hari kiamat. Tapi kalau kita melihat redaksi ayat sampai tuntasnya, ini terjadi cuma sekali dan sekalinya setahun sekali. Itulah masa di mana kita menyampaikan performance kita selama setahun terakhir, mengadukan kepada Allah. Dan kita tahu betul banyak gagalnya kita. Rencana 100%, penyerapan anggaran 100%, nyata rupanya 20%. Kemudian kita mohon kepada Allah ke pengampunannya. Kita jadi maklum mengapa redaksi doanya Allahumma innaka afuun, atau kata disambung lagi dengan tambah lagi dengan afuun karim tuhibbul afwa fa'fu. Kenapa? Al-af itu lebih dari sekedar ya ghufran atau ampunan. Al-af itu adalah hal-hal kecil pun dihapus, apalagi yang besar. Kalau yang ampunan itu hanya gelondongan dosa. Jadi sampai seperti itu kita mintanya kepada Allah. Tapi kalau tidak kita kenal, tidak paham kita Lailatul Qadar, maka apa semua Lailatul Qadar kita. Dan kita jadi orang-orang yang selama ini peristiwanya terjadi dan kita tidak pernah jadi orang penting di sana. Puluhan tahun kita menikmati
waktu Lailatul Qadar dalam pada petik akhir kita berulang kali mendapatkan Ramadan, tapi puluhan tahun itu tidak pernah kita mewakili siapapun, bahkan diri kita pun diwakili orang lain. Kenapa? Kita tidak sempat berdoa, tidak sempat iktikaf, tidak sempat membesarkan malam itu. Terus kita berharap cemas nanti di akhirat kita akan dapat ini. Tidak. Makanya kemudian kita jadi maklum kenapa sampai 10 hari Nabi iktikaf. Tahun terakhir menjelang wafatnya beliau iktikafnya 20 hari. Karena beliau menyetor hafalan Al-Quran 30 juz 2 kali di hadapan Jibril. Itu salah satu aktivitas yang dilakukan oleh Rasulullah ketika iktikaf. Datang Jibril menyaru seperti manusia. Mungkin bentuknya hologram. Tapi yang pasti disaksikan oleh sahabat karena ada hadisnya dan sahih, dan Nabi menyetorkan hafalan. Jadi bukan pekerjaan biasa. Dan ini terkait dengan alam semesta, bukan sekedar keyakinan sebagai sebuah agama tertentu. Tidak, mau nggak yakin ya terjadi. Itulah Islam, itulah berita dari langit. Dan konsisten menjelaskannya. Kalau kemudian kita buka lagi ayat lainnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bil huda ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad faza man ittaqa. Jamaah yang dimuliakan Allah, marilah dengan sisa waktu yang ada. Kita tidak tahu apakah itu sudah terjadi atau kemudian masih akan terjadi. Maka dengan optimisme kita upayakan agar hari-hari terakhir Ramadan kita isi sepenuhnya, atau kita upayakan. Jangan kita tinggalkan semuanya kalau tidak bisa